Halo Ellen Lovers, balik lagi bareng gue di channel Bang Wan. Di episode anime TV spesial terbarunya yang baru aja tayang berapa bulan lalu, kita udah dibikin jantungan abis ngeliat Yuya dan teman-temannya tiba-tiba di jump scare sama Oma, si naga legendaris yang kocaknya malah gak sengaja berhasil dijinakan sama Yuya. Gak cuma itu, kita juga disajikan momen epik terungkapnya kesadaran jahat Evil di dalam tubuh Yuti yang kemudian diserap ke tubuh Yuya. Plus momen super badass saat Yuya ngamuk dan menghajar habis Fish Saint yang udah berani-beraninya nyakitin Master Usagi. Nah, menyambut pengumuman rilisnya season 2, di video kali ini gue bakal bahas tuntas kelanjutan ceritanya. Eits, tapi berhubung novelnya belum tamat, kita akan bahas alur ceritanya mulai dari volume 6 sampai ke volume yang paling update saat ini, yaitu volume 20. Jadi siapkan posisi PW kalian, siapkan camilannya, dan seruput kopinya karena petualangan cerita kita bakal lumayan panjang. Kita bakal break bentar dari ketegangan di Lembah Naga karena cerita bakal bergeser ke balik layar alias pergerakan dari sisi gelap dan intrik politik tingkat tinggi di Isekai. Siapin camilan kalian karena konspirasi gila mulai terungkap. Let's go! Scene dibuka di sebuah lokasi suram yang disebut tempat pembuangan dunia. Sesuai namanya, tempat ini adalah pusat kumpulnya energi negatif dari seluruh penjuru dunia. Di tengah pusaran energi gelap itu, ada salah satu entitas jahat yang lagi asik bersenandung. Fufun! Kira-kira gimana ya cara ngebunuh mereka? Dipotong-potong asik sih, tapi dibakar juga lucu. Oh, disiram racun juga kedengerannya menarik. Teriakan macam apa ya yang bakal mereka keluarin? Wah, nggak sabar deh, gumam si jahat ini. Ironisnya, hal-hal super sadis itu diucapkan dengan kepolosan murni ala anak kecil. Penampilannya emang kayak bocah laki-laki, dengan rambut hitam kemerahan dan mata heterokromia warna merah dan biru. Tiba-tiba, udara di sebelahnya terdistorsi dan muncul satu lagi entitas jahat. Yang ini wujudnya cowok muda ganteng berambut biru kehitaman dengan mata emas, auranya benar-benar bukan dari dunia ini. Si cowok muda ini langsung nyapa. Kelihatannya mood lu lagi bagus ya. Si bocah jahat noleh. Ya gitu deh. Lagian aku akhirnya bisa ngebunuh si Suci itu kan. Saking senengnya aku sampai nggak bisa tidur. Ngelihat semangat si bocah, si cowok muda tersenyum licik. Kalau lu emang lagi termotivasi, kebetulan banget. Gue ada kerjaan buat lu. Anggap aja ini debut lu. Pergi dan hancurkan kerajaan Regal. Si bocah memiringkan kepalanya bingung. Kerajaan Regal? Nama itu asing banget buat dia. Sambil ketawa polos, dia bilang kalau dia nggak tahu apa-apa soal negara manusia. Si cowok muda menghela napas, nyuruh si bocah setidaknya belajar geografi biar gak nyasar. Tapi si bocah cuma nanya intinya. Terus, apa untungnya ngancurin negara itu? Jawaban si cowok muda sukses bikin mata si bocah terbelalak. Pedang suci ada di sana. Yap, Ellen Lovers, targetnya adalah pedang suci. Si cowok muda ngejelasin kalau kerajaan Regal bakal ngadain festival nasional yang bakal dihadiri banyak orang, termasuk si pedang suci. Mendengar itu, senyum psikopat langsung mengembang di wajah si bocah jahat. Dia girang bukan main karena bukan cuma dapat mangsa pedang suci, tapi juga bonus ribuan manusia buat dibantai. Ini bakal jadi pesta pembantaian paling epik, serunya kegirangan. Si bocah sempat nanya, kenapa tugas ini dikasih ke dia, bukannya si cowok muda sendiri yang turun tangan buat balas dendam karena pedang suci itu ancaman buat Fish Saint yang udah dipinjemin kekuatan si jahat. Tapi cowok muda itu santai aja, bilang kalau siapapun yang ngancurin pedang suci dan umat manusia, hasilnya sama aja. Si bocah masa bodoh dengan urusan ribet dan minta izin berangkat. Tapi sebelum pergi, si bocah minta sesuatu. Oh iya, boleh pinjam beberapa orang suci yang jatuh, alias Fallen Saints nggak? Si cowok muda agak kaget, karena biasanya si bocah suka solo kill, tapi akhirnya dia setuju. Sambil menjentikan jari, sebuah celah dimensi terbuka, dan keluarlah dua orang. Yang satu om-om bertubuh atletis tengah telanjang dengan rambut pendek biru tua dan mata tajam, bawa tombak besar di punggungnya. Satunya lagi dandanannya kayak ninja bumi, pakai baju hitam, rambut hijau panjang diikat dan bawa dua sabit di pinggang, dan matanya dingin banget. Mereka ini adalah Spear Saint atau orang suci tombak dan Sickle Saint atau orang suci sabit. Dulu mereka pahlawan umat manusia, tapi sekarang udah korup dan jadi pion si jahat. Begitu muncul, dua mantan hero ini langsung berlutut gemetar ngerasain aura mengerikan dari kedua bos jahat di depan mereka. Saat si bocah lagi senyum ngeledek ngelihat anak buahnya baru gemeteran, tiba-tiba ada distorsi ruang gelap di dekat mereka. Dari kegelapan itu muncul sesosok monster raksasa dengan mata merah menyala. Gugi! Gugia! Geram monster itu. Dua Fallen Saints langsung ambil posisi tempur, panik ngelihat monster aneh itu.
Si monster tanpa otak langsung nyerang si bocah. Tapi apa yang terjadi? Si bocah cuma natap dingin, gemumam betapa dia benci bayi baru lahir karena gak tahu diri. Lalu dengan satu kibasan tangan santai, jeduar! Monster raksasa itu terlempar dan bergoling-goling di tanah, sekarat. Spearsen sampai melongo pucat. Si cowok muda ngejelasin, "Oh, kalian baru pertama kali lihat ya? Itu namanya binatang jahat atau evil beast. Monster itu murni kristalisasi dari residu energi kita. Ya, belum perfeksi nih, tapi banyak banget di luar sana dan bisa jadi pasukan tempur. Kalau kalian yang ngelawan, kalian bisa mati loh." Dengar itu, dua Fallen Saints semakin mental down, sadar betapa OP-nya bos mereka. Si bocah jahat ketawa ngakak, gak mau nyembuhin monster yang barusan dia geplak karena ribet, mending ditinggal mati aja. Akhirnya si bocah pamit berangkat bawa dua Fallen Saints dan niat nyomot beberapa binatang jahat di jalan buat meriahin pesta di kerajaan regal. Setelah rombongan jahat pergi, adegan fokus ke binatang jahat yang lagi sekarat di tanah. Tiba-tiba Ellen Lovers, sebuah lingkaran sihir misterius bercahaya muncul di bawah tubuh monster itu. Si monster berusaha kabur, tapi tubuhnya terikat cahaya dan blush! Monster itu menghilang tanpa sisa. Wah, pertanda apa nih? Cerita langsung pindah ke kerajaan regal, tepatnya di ruang bawah tanah kastil yang tempo hari sempat dikunjungi Lexia dan Luna. Di sana sekelompok penyihir berjubah hitam lagi ngelilingi lingkaran sihir besar. Gak lama, Raja Orgis turun ke ruangan itu ditemani seorang wanita bergaun elegan. Cewek ini rambutnya pirang panjang bergelombang, mata emasnya memancarkan keanggunan. Umurnya sepantaran Yuya. Dia adalah Putri Layla, putri pertama kerajaan regal yang super populer, cerdas dan punya kapasitas sihir paling OP di negaranya. Salah satu penyihir ngelaporin kalau persiapan lancar, meski dia masih gak nyangka sihir semacam ini beneran eksis. Orgis ngejelasin, tentu saja karena ini adalah sihir untuk memanggil pahlawan dan orang suci dari dunia lain. Bam! Ternyata mereka lagi nyiapin isekai sabening, Ellen Lovers. Orgis ngejelasin soal legenda Sage atau orang bijak, satu-satunya manusia penyihir yang udah nyentuh level dewa. Dulu Sage ini pernah jalan-jalan ke dunia lain dan ninggalin catatan penelitiannya. Kerajaan regal berhasil mereproduksi sihir itu. Kenapa mereka nekat? Karena umat manusia udah di ujung tanduk. Orang-orang suci satu persatu ngilang, yang faktanya udah jadi budak jahat kayak di sen sebelumnya. Dan mereka gak bisa cuma ngandelin pedang suci yang ada di kerajaan sekarang. Tapi Orgis sadar, narik orang dari dunianya buat disuruh perang itu sama aja kayak penculikan. Orgis ngomong ke Layla, "Kita bakal dikutuk seluruh dunia karena ini. Sebagai gantinya, kita harus ngasih pahlawan itu semua kemewahan, wanita cantik, dan kamu Layla, mungkin harus ditawarkan juga ke dia." Layla dengan tenang nerima nasibnya. Dia tahu ini satu-satunya cara umat manusia selamat. Lagian Layla lah yang bakal mengaktifkan sihir raksasa itu, karena cuma dia yang punya mana cukup. Orgis senyum pahit ngebayangin cowok macam apa yang pantas jadi suami cewek sekuat Layla. Tiba-tiba Orgis ingat obrolannya dengan Putri Lexia dari Alseria. Ngomong-ngomong, kebarin Putri Lexia cerita soal cowok yang diikuti sama naga legendaris, namanya Yuya, dan katanya itu tunangannya Lexia. Layla langsung geleng-geleng kepala gak percaya. "Ayah, naga legendaris itu mitos kan? Katanya udah dikalahkan sama Sage." "Gempa kemarin palingan cuma ulah naga kuno. Lagian, kalau beneran Putri Alceria tunangan, pasti udah ada pengumuman resmi." Orgis ngangguk setuju. Emang kemarin pengawal Lexia, Luna, juga kelihatan meragukan klaim tunangan itu. Tapi Orgis penasaran sama kekuatan Yuya ini. Nanti di festival nasional, dia bakal latih tanding sama pedang suci. Kita evaluasi kemampuannya di sana. Habis festival selesai, baru kita aktifkan sihir pemanggilan ini. Sebelum chapter berakhir, POV pindah sekejap ke bumi, tepatnya di SMA OUCI. Kelas hari itu baru aja selesai, dan KED kelihatan lagi peregangan badan setelah capek belajar seharian. "View, hari ini aku benar-benar belajar keras," guman KED sambil regangin otot. "Yap, sementara dunia sebelah lagi krisis eksistensial dan mau kiamat, anak-anak di bumi masih santuy sekolah." Wah, parah sih ini plotnya makin deep. Di satu sisi, pasukan iblis siap ngancurin festival. Di sisi lain, Raja Regal mau culik orang bumi pakai sihir sage. Dan di tengah-tengah itu semua ada Yuya yang bentar lagi bakal sparring lawan pedang suci. Kira-kira gimana reaksi kerajaan regal pas ngelihat kekuatan asli Yuya nanti? Dan siapa yang bakal kesedot lingkaran sihir summoning itu? Cerita kemudian beralih ke bumi, tepatnya di Ousei Gakuen. Kita ngeliat Rin lagi ngetawain KED yang lagi pusing mikirin ujian. KED nutup telinganya rapat-rapat, nolak realita kalau ujian udah di depan mata. Rin dengan nada ngeledek ngingetin kalau KED sampai dapat nilai jelek, dia nggak bakal bisa ikut kegiatan klub. KED yang emang selalu ngandelin Rin buat ngajarin dia belajar cuma bisa nunduk pasrah berterima kasih.
Tapi lucunya, pas Rin nyuruh dia pulang buat belajar, Kaede malah girang bilang kalau dia lagi libur klub atletik dan mau main sepuasnya. Dasar Kaede, di tengah obrolan kocak mereka, Yukine tiba-tiba lewat sambil bawa tas, bersiap buat pulang. Kaede langsung ngajak Yukine pulang bareng. Mikir kalau Yukine itu anggota klub, pulang cepat. Tapi di luar dugaan, Yukine geleng kepala dan bilang, "Aku ada aktivitas klub hari ini." Kaede dan Rin langsung melotot shock. Sejak kapan seorang Yukine yang chill abis ini gabung klub? Dan tebak klub apa yang dia ikutin? Klub penelitian ilmu gaib, cuy. Iya, kalian nggak salah dengar. Klub gaib. Rin dan Kaede benar-benar nggak nyangka. Mereka ngiranya Yukine bakal masuk klub musik ringan atau semacamnya. Yukine dengan wajah datarnya cuma nanya balik. "Emangnya aneh ya? Ilmu gaib itu menarik loh. Kita bisa pelajarin fenomena yang nggak ada di dunia nyata." Karena klub itu bentar lagi bakal ditutup gara-gara kurang anggota, Yukine dengan santainya ngajak Kaede dan Rin buat mampir. Kaede yang aslinya penakut parah sama hantu dan iblis langsung nolak mentah-mentah. Tapi Rin yang emang iseng dan suka ngerjain Kaede, malah setuju buat ikut. Rin bahkan ngasih ancaman maut. "Kalau lo nggak mau nemenin gue ke klub, gue nggak bakal mau ngajarin lo buat ujian nanti." Kena ulti gitu, Kaede cuma bisa nangis bombay dan ngikutin mereka dari belakang. Sesampainya di ruang klub yang ada di lorong sepi, suasananya benar-benar creepy abis, Ellen Laughers. Bayangin aja, ada boneka jerami, spesimen serangga, sampai panci gede berisi cairan warna aneh yang gak jelas fungsinya apa. Ditambah lagi buku-buku tebal bahasa asing yang berserakan. Rin lumayan takjub karena ruangannya cukup tertata, sementara Kaede udah gemetaran megangin ujung baju Rin. Terus, apa yang mau dilakuin Yukine hari ini? Dengan wajah tanpa dosa, Yukine ngeluarin sebuah buku dari tasnya yang dia beli dari toko buku bekas. Judulnya, Cara Memanggil Iblis. Kaede makin panik, tapi Yukine tetap gas. Dia ngegeser meja, gelar kertas gede di lantai, dan mulai ngegambar lingkaran sihir. Rin nanya, "Gue kira lu bakal pakai darah buat ngegambar lingkaran sihir. Ini kok pakai spidol sihir?" Yukine dengan santainya jawab, "Pakai spidol juga nggak masalah kok. Aturannya nggak harus diikutin plek ketiplek." Astaga, ini manggil iblis apa ngerjain tugas mading sih? Kaede yang tadinya mikir bakal ada ritual potong nadi langsung blank saking absurdnya situasi ini. Setelah lingkaran sihir spidol merah itu selesai, Yukine berdiri di depannya dan mulai baca mantra dari buku. Kaede dan Rin sampai nahan napas, nungguin apa yang bakal terjadi. Yukine merem, baca mantra dengan serius, dan jeng-jeng. Nggak terjadi apa-apa. Hening. Kosong. Yukine dengan muka datarnya nutup buku dan bilang, "Yah, gagal deh. Padahal aku cuma bawa satu buku ini aja buat eksperimen hari ini." Ya udahlah, klubnya selesai. Rin dan Kaede sampai sweat drop dengar betapa cepat dan lugasnya Yukine nyerah. Akhirnya, mereka bertiga mutusin buat cabut dan pergi cari es krim. Tapi Ellen Laughers, disinilah mimpi buruknya dimulai. Pas mereka mau balik badan, Kaede teriak histeris sambil nunjuk ke arah lantai. Lingkaran sihir spidol merah itu tiba-tiba bersinar terang benderang. Rin ikutan panik dan nanya, "Yukine, lo barusan nyoba manggil iblis macam apa?" Dan Yukine dengan santainya jawab, "Nggak tahu, tapi aku milih gambar lingkaran sihir buat manggil iblis terkuat yang ada di buku itu." Gila nggak tuh? Manggil iblis terkuat pakai spidol merah. Cahaya di ruangan itu makin menyilaukan sampai mereka harus nutup mata. Tapi anehnya, pas cahayanya hilang, nggak ada apa-apa di sana. Kosong. Nggak ada monster, nggak ada iblis. Yukine nyamperin kertas itu, nyentuh lingkarannya, dan tetap nggak ada reaksi. "Wah, sayang banget gagal," kata Yukine kecewa. Mereka akhirnya benar-benar beresin ruangan dan pulang. Mikir kalau itu cuma fenomena aneh biasa. Tapi, narasi ngasih tahu kita satu detail super kelam. Ellen Laughers. Nggak ada satupun dari mereka yang sadar kalau bayangan Yukine berubah bentuk, dan mata Yukine sempat berkilat merah menyala. Wah parah, sepertinya entitas iblis itu nggak gagal dipanggil, melainkan langsung ngerasukin tubuh Yukine. Nah, narasi kemudian bilang kalau ada berbagai peristiwa besar yang terjadi di 3 tempat berbeda di waktu yang bersamaan. Sekarang, mari kita pindah dari bumi ke dunia lain.
tepatnya ke hutan Ors yang letaknya nggak jauh dari kerajaan Regal. Hutan ini adalah zona bahaya yang dipenuhi monster, meski level bahayanya masih di bawah sarang setan besar tempat Yuya tinggal. Di tengah hutan lebat itu, kita diperlihatkan seorang wanita cantik nan badas. Rambutnya berwarna pink peach dengan gaya wolf cut, matanya tajam berwarna merah muda. Dia pakai pelindung dada perak, jubah hitam legam, dan bawa sebilah pedang. Wanita ini lagi dikepung sama belasan monster kelas B, harimau hitam. Biasanya, butuh sekelompok petualang rang A atau S buat ngadepin kawanan ini. Tapi anehnya, harimau hitam ini malah kelihatan super waspada dan takut buat nyerang si wanita. Satu harimau yang hilang kesabaran akhirnya nekat lompat nyerang. Tiba-tiba, terang. Cuma terdengar suara logam beradu yang jernih, dan tahu-tahu kepala harimau itu udah putus dari badannya. Sisa kawanan harimau yang marah langsung nyerang barengan. Tapi wanita itu cuma berdiri santai. Terang! Terang! Sret! Dalam sekejap, belasan harimau raksasa itu terbelah di udara dan hancur jadi partikel cahaya, ninggalin drop item. Sang wanita bahkan kelihatan kayak nggak nyabut pedangnya sama sekali saking cepatnya. Wanita super OP ini adalah Iris Knowblade, sang pemegang gelar, pedang suci, atau Sword Saint saat ini. Tapi LN Lovers, di balik kekuatannya yang di luar nalar itu, Iris malah menghela napas panjang dan ngomong hal yang bikin kita melongo. Dari semua teman sekelasku dulu, cuma aku doang yang belum nikah, kerjanya cuma latihan pedang terus, aku harus gimana nih? Ya, kalian gak salah dengar. Sang pedang suci terkuat di kerajaan Regal lagi galau parah karena dia jomblo ngenes. WKWK, kenapa bisa gitu? Sambil terus ngebantai monster-monster malang yang kebetulan lewat buat pelampiasan, Iris mulai flashback ke masa lalunya. Iris lahir di keluarga bangsawan besar tingkat Duk, keluarga Knowblade. Dari kecil, dia udah gila pedang dan pengen jadi ksatria. Tapi ayahnya nolak keras dan malah masukin Iris ke Akademi Gadis Artemia yang super elit biar dia belajar jadi lady yang anggun buat dijodohin nanti. Tapi nasib berkata lain. Kepala sekolah di akademi itu ternyata mantan petualang ranges. Si kepala sekolah yang takjub sama bakat Iris malah ngenalin dia ke mantan pedang suci sebelumnya. Jadilah Iris diam-diam jadi murid sang pedang suci di sela-sela sekolah kepribadiannya. Di akademi putri itu, Iris ternyata nemu banyak teman baik. Dia ngajarin temen-temennya bela diri, dan temen-temennya ngajarin dia cara jadi cewek elegan. Gara-gara ini, pola pikir Iris yang tadinya cuma pedang, dan pedang, perlahan mulai berubah. Dia jadi mulai tertarik sama yang namanya romansa dan pernikahan kayak cewek normal lainnya. Tapi ironisnya, pas dia lulus, kemampuannya udah melampaui gurunya dan dia resmi mewarisi gelar pedang suci. Nah, di dunia ini, gelar suci itu levelnya udah kayak aset negara yang tugasnya ngelawan pihak jahat. Saking tingginya status Iris sekarang, ayah Iris yang dulunya ngatur hidupnya langsung kicap dan nyerah. Ayahnya nggak berani lagi ngatur perjodohan buat Iris karena keluarga Knowblade bisa kehilangan wibawa kalau salah langkah. Plus ayahnya ngerasa udah nggak punya wewenang buat ngatur seorang suci. Alhasil, Iris dibebasin sepenuhnya. Masalahnya, justru disitulah letak bencananya. Teman-temannya dari Akademi Putri satu persatu mulai nikah. Tersisalah Iris sendirian, perawan tua di usia 20-an. Yang nggak punya pengalaman cinta sama sekali, dan nggak ada satupun bangsawan yang berani ngelamar dia karena statusnya terlalu menakutkan. Ini nggak benar. Harusnya nggak berakhir kayak gini. Batin Iris sambil terus nebas monster-monster hutan Ors demi melampiaskan rasa galaunya mencari suami. Wah, gila si Helen Lovers. Di satu sisi, bumi lagi diancam sama iblis terkuat yang ngerasukin Yukine. Dan di sisi lain, kita punya Sword Saint Super OP yang lagi krisis identitas gara-gara kebelet nikah. Apakah takdir bakal mempertemukan Iris yang lagi nyari jodoh ini sama MC kita, Yuya? Dan gimana nasib Yukine di bumi? Di chapter sebelumnya kita udah lihat gimana ngerinya sekte sesat di sekolah KED yang main-main sama ritual pemanggilan iblis. Nah, sekarang kita bakal ngelihat kelanjutan kisahnya yang makin absurd. Mulai dari cewek OP yang galau berat gara-gara jomblo, sampai rahasia kekuatan gelap yang bersarang di tubuh MC kita, Yuya. Penasaran gimana ceritanya? Langsung aja kita gas ke pembahasannya. Skene dibuka di hutan Ors, zona berbahaya di dekat kerajaan Regal.
Kita diperlihatkan lagi sosok Iris Knowblade, sang pedang suci, atau Sword Saint saat ini. Normalnya di dunia ini, orang-orang tuh udah pada nikah di awal usia 20-an. Tapi Iris, boro-boro nikah, pacaran aja belum pernah. Asli, ngenes banget cuy. Sambil nunduk natap tanah dengan aura super suram, Iris curhat sendiri. Dulu perasaanku banyak cowok yang deketin, tapi kenapa sekarang gak ada satupun yang ngajak ngobrol? Kenapa jadi begini? Ellen Lovers, Iris ini sebenarnya cantik banget, bener-bener spek bidadari. Waktu dia masih sekolah, emang banyak cowok yang ngantri. Masalahnya, standar Iris tuh ketinggian nyampe ke luar angkasa. Dulu dia matok 3 syarat mutlak buat cowok yang mau jadi pacarnya. Harus lebih kuat dari dia, mapan secara finansial, dan tampan. Gara-gara syarat gila itu, semua cowok yang mau ngelamar dia pada mundur teratur. Ya iyalah, siapa juga yang bisa lebih kuat dari The Sword Saint? Hasilnya, di usianya yang udah mau kepala 3, dia jadi perawan tua yang ditakuti cowok. Aku tahu persyaratanku terlalu ketat. Makanya sekarang aku berubah pikiran. Seru Iris frustrasi. Di tengah kegalauannya itu, tanpa dia sadari, seekor monster merayap pelan di belakangnya. Itu bukan monster sembarangan. Cuy. Itu, Assassin's Snake. Monster rang'a berwujud ular hitam raksasa sepanjang 5 meter. Sesuai namanya, ular ini punya skill buat ngilangin suara dan hawa keberadaannya secara total. Udah banyak petualang pro yang mati konyol gara-gara serangan dadakan si ular ini. Ular raksasa itu menganga, siap menelan Iris bulat-bulat. Tapi Iris dengan santainya teriak, "Aku udah nggak butuh cowok kaya atau tampan. Aku cuma butuh seseorang yang lebih kuat dariku." Sering. Suara tebasan logam menggema. Tanpa nengok ke belakang sedikit pun, Iris menebas leher dan tubuh ular pembunuh sepanjang 5 meter itu sampai terbelah 2 dalam sekejap. Ular rang'a mati konyol gitu aja cuy. Sambil megang pedangnya, Iris lanjut meratap. Kira-kira ada nggak ya cowok yang lebih kuat dariku? Yah, meskipun Iris udah nyoba nurunin standarnya, tetap aja alam bawah sadarnya mendambakan pangeran super kuat yang bisa ngelindungin dia layaknya cerita dongeng. Begitulah ironi sang pedang suci. Dia mungkin jago ngebantai monster, tapi dia lagi babak belur ngelawan bos terakhir bernama pernikahan. Skene berpindah ke halaman rumah dunia lain milik Yuya. Setelah pertarungan brutal ngelawan Fist Saint alias si petinju suci, Master Usagi akhirnya udah pulih total berkat skill Sanctuary milik Akatsuki. Walaupun lukanya sembuh, stamina Master Usagi belum balik 100%. Jadi dia milih buat istirahat dari ngelatih Yuya. Tapi Yuya nggak mau kendor. Dia tetap latihan rutin ditemani Yuti dan Knight. Kalau O masih, boro-boro mau bantuin. Nyuruh dia jadi sparring partner aja berasa nyari mati gara-gara beda levelnya kejauhan. Di tengah sesi latihan, Master Usagi tiba-tiba datang berkunjung. Yuya langsung nyapa dengan ramah, dan Juti, yang mulai peduli, nanyain kondisi Master Usagi. Nggak usah khawatir. Seorang suci nggak selemah itu. Yang terpenting, kita punya anugerah dari planet ini. Jawab Master Usagi santai. Yuya kebingungan. Anugerah dari planet. Master Usagi pun mulai ngedrop lore penting nih, LN Lovers. Dia ngejelasin kalau gelar, suci, itu sebenarnya dipilih dan diberikan langsung oleh planet ini. Orang-orang suci punya kewajiban buat nyari penerus. Kalau ada yang mati tanpa sempat punya murid, kayak si Gilbert si tombak suci atau Fist Saint yang barusan mereka kalahkan, gelar itu bakal balik ke planet, dan planet bakal milih orang baru buat mewarisinya. Nah, karena kita ini agen bersih-bersihnya planet, kita dapat privilege khusus, yaitu pemulihan fisik yang jauh lebih cepat dari makhluk hidup biasa. Jelas Master Usagi, mendengar itu, otak Yuya langsung muter. Dia sadar ada yang aneh. Tunggu dulu. Kalau emang gelar suci itu buat ngelawan kejahatan, terus gimana ceritanya Yuti dan Fist Saint yang notabene pengguna gelar suci malah punya kekuatan jahat? Bukannya itu ngerugiin planetnya sendiri? Master Usagi tersenyum kecut dan membenarkan tebakan Yuya. Situasi saat ini emang kacau balau karena para suci yang harusnya ngelawan kejahatan malah balik nyerang planet dan umat manusia. Tapi masalahnya, planet cuma bisa memberikan gelar, nggak bisa mencabutnya. Jadi kalau ada suci yang error kayak Fist Saint, planet nggak bisa ngapa-ngapain. Terus, waktu Master Usagi ngelawan Fist Saint, bukannya stat Master harusnya digandakan?
Kok bisa kalah? Tanya Yuya makin penasaran. Master Usagi menghela napas panjang. Aku juga maunya gitu. Tapi nyatanya, statku tetap dibelah dua. Yuya dan Yuti shock berat. Ternyata, LN Lovers, stat para suci, itu cuma bakal kebuka alias dikali dua kalau mereka melawan kejahatan murni. Kalau lawannya sesama suci yang cuma minjem setengah kekuatan jahat, stat mereka nggak bakal kebuka. Pantesan aja Master Usagi kalah telak waktu itu. Lalu, Master Usagi menatap Yuya dengan sangat serius. Karena itulah, Yuya, kekuatan jahat yang bersemayam di dalam dirimu sekarang adalah kekuatan jahat murni. Yuya dan Yuti kaget bukan main. Yuti langsung ngebantah, bilang kalau kekuatan jahat di tubuh Yuya itu asalnya dari dia, jadi harusnya cuma pinjaman. Tapi Master Usagi menggeleng. Kepadatan dan intensitas aura jahat yang meledak dari tubuh Yuya saat ngalahin Fist Saint waktu itu terlalu pekat buat dibilang sekadar pinjaman. Yuya udah sepenuhnya berasimilasi sama kekuatan itu. Yuya sendiri kebingungan karena dia nggak ingat apa-apa saat mode ngamuk itu. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba terdengar suara asing bergema di kepala Yuya. Hoam, tidurku nyenyak banget. Yuya langsung tersentak. Itu adalah suara dari entitas kejahatan yang ada di dalam dirinya. Yuya buru-buru ngasih tahu Yuti dan Master Usagi. Lalu Master Usagi nyuruh Yuya nanyain langsung ke si kejahatan soal apa yang sebenarnya terjadi waktu pertarungan itu. Si kejahatan di dalam kepalanya ketawa santai. Hahaha, oh ternyata kau udah bangun? Sesepuh kelinci dan mantan inangku juga ada di situ ya. Penjelasannya gampang. Hatimu itu terlalu putih, Yuya. Terlalu putih? Tanya Yuya bingung. Yap, awalnya aku mau ngambil alih tubuhmu, tapi gagal gara-gara hatimu terlalu suci. Tapi, waktu kau ngeliat kelinci itu dihajar babak belur sama si petinju suci, kau marah besar kan? Kemarahanmu waktu itu gelap banget, bahkan melebihi dendamnya Yuti. Hatimu yang mendadak hitam pekat itu ngurung eksistensiku. Dan jadilah sebuah reaksi kimia yang menciptakan kekuatan jahat murni yang baru di dalam dirimu. Jadi Ellen Lovers, emosi negatif Yuya digabung sama energi si kejahatan malah melahirkan wujud jahat baru yang 100% klop sama tubuh Yuya. Kemungkinan besar ini juga efek dari skill pasif, endurance, milik Yuya yang bikin dia tahan nampung energi se-ekstrim itu tanpa kehilangan akal. Mendengar fakta itu, Master Usagi langsung ngasih ultimatum. Yuya, kau nggak punya pilihan selain menguasai kekuatan itu. Kalau sampai lepas kendali, kau bakal jadi target buruan para suci. Yuya paniklah. Udah urusan isekai ribet. Masa dia mau diburu sama orang-orang OP macam Master Usagi? Akhirnya Yuya memutuskan buat ngajak si kejahatan berdamai. Biar komunikasinya gampang, Yuya berniat ngasih nama ke entitas itu. Gimana kalau? Kuro? Karena waktu pertama kali muncul, wujudmu kayak versi bayangan hitamnya Yuti. Usul Yuya simpel, Yuti dan Master Usagi sweat drop parah ngedengar nama pasaran itu. Saran. Namanya harus Toto Squarzer. Itu udah paling pas, celetuk Yuti dengan jiwa cunibiunya. Hah? Anak kecil tahu apa? Jelas nama, Jiromaru, lebih jantan. Protes Master Usagi dengan selera bapak-bapaknya. Mendengar dua ide absurd itu, si kejahatan langsung ngegas di kepala Yuya. Udah, Kuro aja. Kuro itu nama yang sempurna. Bikin enek tahu dengan nama-nama lebay begitu. Asli ini kocak parah cuy. Si iblis aja sampai mental breakdown denger ide namanya Yuti sama Usagi. Akhirnya, nama Kuro pun disahkan. Setelah urusan nama selesai, Master Usagi langsung menyuruh Yuya untuk melepaskan kekuatan Kuro sekarang juga. Yuti sempat panik takut Yuya lepas kendali. Tapi Kuro ngeyakinin kalau selama Yuya nggak lagi diselimuti amarah, kekuatannya aman buat dikontrol. Sesi latihan neraka yang baru buat Yuya pun resmi dimulai. Sementara itu, cerita bergeser sebentar ke bumi. Di rumah Yuya, Oma si naga legendaris lagi asyik rebahan sambil ngomel-ngomel sendiri soal betapa ribetnya urusan, suci, dan jahat di dunia lain. Kasihan banget si Yuya. Padahal dia asalnya dari bumi yang damai tanpa urusan suci atau jahat. Malah terseret masalah ribet di sana. Keluh Oma. Naik cuma bisa menggonggong setuju. Oma bahkan sempat ngejokes. Gimana Naik? Kalau kejahatan itu berani nyerang bumi, mending kita hancurin aja sekalian planet ini. Yang enggak, yang langsung dijawab Knight dengan gonggongan panik. Di saat yang sama,
Akatsuki terbangun sebentar, ngeliat sekeliling, sadar Yuya nggak ada, terus tidur lagi dengan perut buncit ngadep atas. Bener-bener babi paling santuy di alam semesta, tapi tiba-tiba, ekspresi malas Ouma berubah drastis. Dia langsung duduk tegak dan menatap tajam ke arah luar rumah. Matanya seakan menembus dimensi, merasakan sesuatu yang janggal di planet bumi. Kau nggak ngerasainnya, Knight? Gumam Ouma serius. Knight cuma memiringkan kepalanya bingung, Ouma bergumam dalam hati. Barusan, aku merasakan hawa kejahatan di bumi. Sangat tipis, dan bukan kekuatan murni, tapi aneh. Makhluk seperti itu nggak seharusnya ada di planet ini. Dan sekarang hawanya menghilang begitu saja. Ouma ngerasa gatal pengen ngecek keluar, tapi dia ingat larangan Yuya yang nyuruh dia stay di rumah biar nggak bikin geger warga sipil. Akhirnya, Ouma cuma bisa rebahan lagi sambil menyimpan firasat buruk itu. Nah lo, Ellen Lovers. Apa yang dirasain Ouma barusan pastinya berkaitan erat sama ritual pemanggilan iblis yang dilakuin Yukine di Ousei Gakuen. Kalau sampai energi jahat beneran masuk ke bumi, Yuya nggak cuma harus ngelindungin dunia lain, tapi juga dunianya sendiri. Gimana nasib Yuya dan teman-temannya nanti? Cerita beralih di bumi, di mana Ouma dan Knight lagi santai di rumah. Ouma yang biasanya cuek, tiba-tiba ngerasain anomali. Yap, dia mendeteksi ada sisa-sisa energi jahat yang muncul di bumi akibat ritual Yukine sebelumnya. Ouma sempet mikir, wah, haruskah aku ngasih tahu Yuya soal ini? Tapi sayangnya, tepat di detik yang sama, alarm makan siang bunyi. Pikiran Ouma soal ancaman dunia langsung lenyap seketika. Diganti sama ekspektasi pengen makan kari buatan Yuya. Emang dasar naga tukang makan, prioritas utamanya cuma perut, Ellen Lovers. Sementara itu di dunia lain, Yuya lagi asyik latihan fisik buat ngendaliin kekuatan jahat, bareng Master Usagi dan Juti. Yuya udah bisa memanggil kekuatan itu, yang dia kasih nama Kuro. Di mana matanya bakal berubah merah dan tubuhnya ngeluarin aura hitam. Tapi masalahnya, kekuatan ini terlalu overpowered dan durasinya cepet banget habis. Begitu mode Kuronya mati, Yuya langsung dihajar abis-abisan sama Master Usagi. Usagi bahkan bilang kalau dia nggak perlu melipat gandakan statusnya buat ngelawan Yuya. Di tengah latihan yang intens itu, berkat statusnya yang makin OP, Yuya ngerasa penglihatannya makin tajam sampai bisa ngikutin pergerakan Usagi. Tapi tiba-tiba, Yuya ngerasa ada yang kelupaan. Sambil menghindari serangan Usagi, dia mikir keras, dan bam. Dia baru ingat kalau besok ada ujian sekolah. Saking paniknya mikirin belajar, fokus Yuya buyar, dan Master Usagi tanpa ampun nendang Yuya sampai dia pingsan. Beralih ke bumi, masa-masa kelam ujian akhirnya selesai. KED dengan santainya meregangkan badannya sambil teriak lega. Tapi gerakan peregangannya itu bikin asetnya menonjol, sampai bikin cowok-cowok di kelas pada melotot. Rin yang iseng langsung nyeletuk. Servis lu mantap juga, KED. KED yang sadar langsung ngeblus parah. Di sisi lain, Yukine kelihatan kayak zombie kehabisan nyawa gara-gara kebanyakan mikir ujian. Pas Rio nanya soal ekskul, Yukine nyebutin dia masuk klub penelitian ilmu gaib, yang bikin KED agak merinding nginget ritual aneh mereka. Nggak lama, sang bidadari kita, Kaori, masuk ke kelas dan ngasih kejutan luar biasa. Dia ngundang Yuya, KED, Rin, Yukine, Rio, dan Shingo buat liburan musim panas ke resor pribadi milik keluarganya. Semuanya langsung sorak-sorai kesenangan, walau sempet down bentar gara-gara Rin ngingetin soal PR musim panas. Singkat cerita, PR udah kelar, dan skuad kita akhirnya tiba di resor milik keluarga Kaori. Ellen Lovers, ini bukan sembarang resor. Pondok kayunya gede banget ber-AC, punya fasilitas lengkap, dan yang paling gila, punya pantai pribadi. Kaori sempat nanya ke Yuya gimana nasib Yuti dan Ouma. Yuya ngejelasin kalau mereka lebih milih di rumah karena nggak suka keramaian. Tapi Yuya bakal pakai sihir teleportasi buat bolak-balik ngasih mereka makan. Nah, momen yang ditunggu-tunggu pun tiba, waktu main di pantai. Yuya jalan duluan bareng Rio dan Shingo pakai celana renang barunya. Berkat hasil ngegim ngelawan monster, perut Yuya sekarang punya roti sobek 8 kotak alias ABS yang benar-benar kering paripurna. Sampai-sampai, ada rombongan cewek bule yang nyamperin dia minta foto bareng. Yuya yang polos cuma bisa bingung. Terus, para bidadari kita akhirnya muncul.
Kaori pakai baju renang putih yang imut ditambah hoodie. Kaede pakai bikini berenda dengan hot pants. Rin pakai baju renang sporty warna hitam. Dan Yukine pakai salopet tegemes sambil bawa ban renang. Yuya sampai keringetan dingin saking saltingnya ngelihat pemandangan level SSR ini. Lucunya, Yukine malah melototin dada Kaede karena iri. Pas Rin ngeledek Yuya yang kelihatan salting, Yuya secara refleks keceplosan bilang kalau Rin juga kelihatan cantik banget. Boom! Si cewek tombu Rin langsung ngeblus parah dan kabur salah tingkah. Keseruan berlanjut dengan pertandingan voli pantai. Tim Yuya dan Kaori ngelawan Kaede dan Rin. Karena tahu Kaori ampas banget kalau soal olahraga, Rin pakai strategi licik dengan terus-terusan nge-smash bola ke arah Kaori. Pas Kaori gagal nerima bola dan bolanya melayang jauh ke arah laut, Yuya secara refleks lari ngejar bola itu. Di atas air. Yap, status isekainya bocor, dia beneran lari di atas permukaan laut kayak ninja. Tapi sayangnya, pas balik ke pasir, kaki Yuya malah tenggelam karena dia nggak terbiasa gerak di pasir, alhasil tim mereka tetap kalah. Setelah capek main, mereka mutusin buat makan di warung pantai terdekat yang agak sepi. Dan betapa kagetnya mereka pas ngelihat pelayan di warung itu, ternyata wali kelas mereka sendiri, Sawada Sensei, yang lagi pakai bikini hitam dan celemek. Nggak lama, muncul bapaknya Sawada Sensei yang bernama Ginji. Mukanya sangar abis, badannya kekar, ada codet di muka, persis bos Yakuza. Ginji akhirnya nraktir mereka yakisoba. Rasanya, wah, gila, enak banget cuy. Bahkan karinya juga mantap. Sayangnya warung itu sepi karena lokasinya kurang strategis dan menunya cuma dikit.